Guys, tahukah anda iaitu Indonesia hampir-hampir untuk dapat menguasai dunia ini apabila Indonesia tidak digeserkan. Kerana apa guys? Untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita ya guys, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mention-kan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Bagi-Bagi. Bagus channelnya guys. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa guys. Tajuk yang kita mahu mention-kan adalah Indonesia akan menjadi kekuatan dunia, sejarah pasti terulang. Itu yang dikatakannya, iaitu Historical Trilogy Part 2. Okey guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, saya pun tak sabar untuk menonton bagaimana yang dikatai olehnya, iaitu sejarah mengakui Indonesia hampir menguasai dunia bila tidak digeser. Mari guys, sama-sama kita menonton. Bagi-bagi info guys, itu maknanya ya. Bagi-bagi historical. Susah betul nak sebut Indonesia mutlak menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil mengusir penjajah Eropa dan pernah akan menjadi penguasa dunia. Satu-satunya negara di Asia yang berani mengusir penjajah Eropa, Indonesia guys. Menggantikan Uni Soviet. Trilogi Kekuatan Militer Indonesia Part 2. Part 2 guys. Sahabat boleh cari Bagi-Bagi. Boleh cari dia punya playlist. Kita tengok part 1, part 2, part 3. Sebab saya yang reaction saya ini adalah di part 2 part 2. Dia pasti ada sambungan dia guys. Itu yang bestnya Bagi-Bagi ni. Saya suka guys reaction daripada Bagi-Bagi ni. Bagus. Dia banyak mengisahkan tentang sejarah-sejarah Indonesia. Dia tiada memperlekehkan negara lain, tiada mencela negara lain. Dia lebih berfokus pada negara Indonesia, sejarah Indonesia, kekuatan Indonesia. Itu yang best, iaitu Bagi-Bagi channel. Selain kita mengupdate berita-berita terbaru, kali ini Bagi-Bagi juga ada Bagi-Bagi historical yang akan mengulas sejarah secara epik dan menggugah semangat. Dengan logo historical seperti ini yang melanjutkan dari part-part yang sebelumnya. Ya, kisah sejarah guys. Sejarah historical. Ya, kalau Malaysia dulu, Tunku Abdul Rahman, merdeka, merdeka, merdeka. 7 kali disebut merdeka guys. Dan kalau anda nak tahu, ada satu bangunan PNB yang akan naik di Malaysia. Sudah siap pun, hampir-hampir siap di Malaysia. Itu adalah mercu tanda Tunku Abdul Rahman guys. Tangan dia yang angkat begini tu. Kalau anda tengok, ada satu bangunan PNB 118 tingkat. Tinggi kan? 118 tingkat. Nanti ada masa saya reaction kan, ataupun saya sendirilah buat vlog untuk anda. Bagi-Bagi. Indonesia adalah negara yang pernah disebut sebagai negara penyeimbang dunia pada era Presiden Soekarno, di mana alutsista dan informasi militernya dibantu dengan konsisten oleh pihak. Presiden Soekarno ni adalah salah seorang presiden yang pernah menyeimbangkan dunia guys. Sangat luar biasa. Soviet pada kala itu. Bahkan Uni Soviet transfer 2 kapal tempur terbesar kedua dunia setelah kapal induk Amerika yang dinamai KRI Irian untuk menghadapi konflik terakhir Indonesia mengusir penjajah Belanda di Irian Jaya atau sekarang Papua. KRI Irian adalah kapal terbesar yang pernah dimiliki Indonesia ketika bersandar di perairan Surabaya, seperti digambarkan Inyoman Soeharto dalam Arek Bumi Moro. Panjang KRI Irian hampir memenuhi separuh panjang dermaga. Di depannya bersandar beberapa destroyer dan di belakangnya sebuah kapal tanker. Kedua kapal itu tampak kecil dibandingkan dengan KRI Irian pemberian Uni Soviet itu. Selain kapal tempur KRI Irian, militer Indonesia kala itu telah mengoperasikan puluhan kapal selam super canggih pada masanya.
ratusan tank amfibi, 200 pesawat tempur, dan 2 kapal pengangkut nuklir. Aduh. Hal ini tentunya nuklir. menjadikan militer Indonesia memiliki nilai strategis yang menakutkan di wilayah perairan Asia Pasifik. Yang menakutkan di Asia Pasifik waktu itu, guys. Memang luar biasa. Salah satu kru dan komandan pertama dari kapal selam TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Purnawirawan Purnomo mengatakan bahwa militer Indonesia telah memiliki kapal selam tercanggih Whiskey Class buatan negara Uni Soviet. Hingga tahun 1962, kita memiliki puluhan kapal selam terbanyak di Asia Tenggara. Inilah kekuatan laut terbesar di kawasan Asia, yang satu-satunya negara di Asia yang berani mengusir penjajah Eropa pada kala itu, ujar Purnomo. Kapal selam tercanggih Whiskey Class milik TNI Angkatan Laut telah memainkan perannya saat terjadi konfrontasi dengan Belanda untuk merebut Irian dari jajahan negara ini. Kapal selam tercanggih Whiskey Class mendapat nama RI Chandrasa dan dikomandoi Mardiono. Kapal selam ini menjalankan misi rahasia pada 21 Agustus 1962 yang berhasil menyusupkan 15 pasukan khusus RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang kini dikenal dengan nama Kopassus. Dengan kekuatan dahsyat ini, Indonesia memberikan sinyal kepada Belanda kalau Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Betul. Karena itu Belanda harus berpikir 2 kali jika ingin melakukan perang terbuka melawan militer Indonesia. Kalau dulu fikir 2 kali, sekarang kena fikir 10 kali Belanda nak menyerang Indonesia, guys. Betul saya kata. Bagaimana kekuatan Indonesia sekarang? Tangga ke-15 di dalam Global Firepower. Bagaimana kita nak kata tak hebat? 15, tangga 15 tu, guys. Jika perang terbuka terjadi, maka kekalahan fatal pihak Belanda tidak dapat dihindari lagi dengan hancurnya ratusan kapal niaga Belanda. Oleh karena mendapat desakan dari Amerika Serikat, akhirnya Belanda menyerahkan Irian ke Indonesia. Dengan momen ini, Indonesia menjadi negara satu-satunya di Asia yang mampu mengusir penjajah Eropa. Satu-satunya negara di Asia. Anda menjadi rakyat Indonesia, guys. Sejarah Operasi Trikora menjadikan momen penting yang diingat dunia tentang militer Indonesia kala itu. Keberhasilan militer Indonesia untuk mendapatkan Irian menunjukkan betapa kuatnya militer kita pada saat itu. Betapa kuatnya ketika Berdasarkan prestasi itu, seluruh kru dan komandan kapal selam RI Chandrasa mendapatkan penghargaan Bintang Sakti yang diberikan oleh Presiden Soekarno 29 Januari. Sebentar, guys, dia cakap apa? Bintang Sakti yang dia dapat tu tadi, Bintang Sakti ya? Mari kita militer kita pada saat itu. Berdasarkan prestasi itu, seluruh kru dan komandan kapal selam RI Chandrasa mendapatkan penghargaan Bintang Sakti yang diberikan oleh Presiden Soekarno 29 Januari 1960. Kehebatan mereka dianugerahkan pingat begitu, guys. Wow, memang sangat biasa, kepada 66 orang awak kapal selam. Dengan takluknya Irian Barat, pupus pula harapan Amerika untuk menguasai pertambangan alam di Papua dan membuat Australia memupuskan niatnya untuk memasukkan Irian Barat ke pangkuannya. Sebentar, guys, kalau kita nak reaction video ni memang agak berat sikit sebab ini adalah kisah sejarah sejarah. Jadi kalau anda yang suka sejarah tu pasti anda tahu cerita ini Tapi bagi saya orang Malaysia, mungkin ini yang kali pertama saya dengar tentang sejarah Indonesia ni daripada channel Bagi-Bagi ni. Okey, guys, kita teruskan. Bagaimana Australia tidak bergidik pada saat itu? Kekuatan kita bahkan mampu mengguncang Britania Raya atau Inggris, bos. Mereka yang notabene ketakutan bahwa negara persemakmurannya ke depan akan dicaplok oleh Indonesia. Inggris pernah berpengalaman berperang Sebentar, guys, apa makna dicaplok ni, guys? Dicaplok ni, apa maknanya? Anda boleh komen di bawah, guys. Kali dengan Indonesia pada waktu Indonesia belum merdeka. Benar. Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Inggris pernah menjajah Indonesia
daripada tahun 1811 hingga 1816. Bermakna di situ 11, 12, 13, 14, 15, 16, hampir 6 tahun pernah dijajah Inggris ya. Sama dengan Dikutip Malaysia dari sejarah Indonesia modern tahun 2016, karangan McRicklef pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tahun 26 Agustus 1811. 1811. Yang kedua, saat pasukan TNI menghajar pasukan Gurkha kebanggaan Inggris di perbatasan Kalimantan pada kala itu, tentu membuat dunia gempar, di mana pasukan yang baru seumur jagung berani habis-habisan melawan pasukan khusus mereka yang ditakuti oleh dunia. Baru saja guys, orang panggil seumur jagung lah. Seperti kata oleh bagi-bagi, tetapi boleh melawan, iaitu orang panggil militer yang hebat di dunia. Bayangkan di Kalimantan ketika itu. Bukan sampai di situ saja membuat negara lain takut pada kala itu. Ternyata ada 21 rakyat Indonesia yang mendaftar bergabung menjadi pasukan relawan Ganyang Negara Boneka Persemakmuran Britania Raya pada waktu itu. Wow, 21 juta rakyat Indonesia mendaftar diri menjadi relawan Ganyang Melaya dan Negara Boneka ketika itu 21 juta, ramai 21 juta guys. Dengan kecakapannya, pada waktu itu Presiden Soekarno memahami bahwa Indonesia dikelilingi oleh negara-negara boneka atau persemakmuran Inggris, yang dimana dianggap Soekarno mereka adalah mata-mata terdekat Barat. Sahabat bagi-bagi, Inggris pun shock dan mengadu ke pamannya Amerika Serikat atas situasi yang terjadi pada kala itu. Amerika pun sepaham dengan kerisauan negara Britania Raya tersebut, karena Badan Kepala CIA Amerika menyatakan Indonesia tidak akan berhenti menginvasi negara tetangganya yang meliputi Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini hingga ke Thailand. Di bawah panji-panji Garuda, banyak pengamat pada kala itu menganggap Soekarno terinspirasi oleh kekuasaan kerajaan Majapahit. Majapahit Sahabat bagi-bagi, keberanian Indonesia pada kala itu bukan tanpa alasan. Pada kala itu, situasi antara blok barat yang dipimpin Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Soviet sedang memanas. Amerika dengan cantik memainkan peran konspirasinya agar Perang Dunia Ketiga pada saat itu terhindari. Maka Amerika menyusun pelemahan Uni Soviet dari dalam. Dari kekacauan-kekacauan yang terjadi hingga timbul perpecahan Soviet menjadi 4 bagian seperti sekarang ini. Soviet pun bukan tidak mengetahui strategi Amerika dan sekutunya tersebut. Oleh karena itu, Uni Soviet dengan berani dan masih mentransfer banyak kekuatan tempur ke Indonesia dengan tujuan agar fokus Barat beralih ke Indonesia. Sebentar guys, apa yang dikata tadi, Soviet bagaimana dengan Indonesia? Soviet pun bukan tidak mengetahui strategi Amerika dan sekutunya tersebut. Oleh karena itu, Uni Soviet dengan berani dan masih mentransfer banyak kekuatan tempur ke Indonesia dengan tujuan agar fokus Barat beralih ke Indonesia. Maknanya ketika itu Soviet banyak membantu Indonesia dan banyak menghantar peralatan alutsistanya ke Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Admin. Dan Indonesia menjadi bantuan yang menjanjikan untuk Blok Timur dalam waktu dekat. Blok Timur, di mana pada saat itu rakyat Indonesia lagi panas-panasnya dalam darahnya untuk berperang. Betul. Karena kita baru saja merdeka dan darah perjuangan masih belum kering, istilahnya masih maniak perang, sahabat bagi-bagi. Dan terbukti relawan kita pada saat itu yang mendaftar sampai 21 juta orang. 21 juta orang mendaftar. Dengan guys, banyaknya kekuatan tempur yang masuk dari Uni Soviet pada kala itu, serempak blok barat berteriak, bila tidak dihentikan maka kekuatan timur akan beralih ke Asia dan Indonesia lah pemimpinnya. Bila Indonesia yang memimpinnya, maka Indonesia akan lebih brutal dan sadis melebihi Uni Soviet. Karena rasa haus darah akan para penjajah barat yang menindas mereka ratusan tahun ini akan pecah. Because we have experienced it 350 years. What it means. Maka diputuskanlah sekutu akan berperang dengan Indonesia di bawah komando Inggris Raya pada kala itu. Tetapi dihentikan oleh Amerika karena Amerika berpendapat Inggris akan mengalami kerugian yang signifikan dan akan dimanfaatkan oleh Blok Timur nantinya.
bila bertubrukan dengan kekuatan Indonesia. Inggris bahkan akan diprediksi kalah dan mengalami kerugian yang tidak dibayangkan. Maka pada saat itu dirumuskanlah pelemahan Indonesia dengan cara lebih aman bagi mereka, dengan membuat konspirasi domino dan menggeser rezim pada saat itu seperti yang mereka lakukan pada Uni Soviet dan lainnya. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi ya. Katanya di sini Indonesia akan menjadi kekuatan dunia sejarah pasti terulang. Begitulah yang seperti yang kita reactionkan tadi guys. Saya tidak mahu mengulangi balik apa yang dikatakan oleh channel Bagi-Bagi, dan saya telah pun mention bersama dengan anda tadi bersama-sama. So kita telah tahu bagaimana sejarah Indonesia dulu dengan Soviet, dan bagaimana sejarah Indonesia dijajah oleh Inggeris, dan bagaimana Indonesia adalah negara yang pertama di Asia yang menghalau iaitu penjajah daripada Eropah. Itulah kehebatan Indonesia guys. Saya memang sangat respect dengan orang Indonesia. Walau bagaimanapun guys, kita rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia akan terus menjadi tetangga yang sangat rapat dan sangat akrab dan sangat baik di dalam dunia ini. Itu yang saya harapkan guys. Janganlah gaduh-gaduh antara kita ya. Jika ada perkara yang kecil ataupun perkara yang sedikit masalahnya, janganlah dibesar-besarkan. Itulah sebaik-baiknya kita sebagai tetangga antara Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Itulah terbaiknya. Oke guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel tanpa sokongan anda di dalam Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.